Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Selamat datang kembali ke channel saya. Hari ini saya kembali menjumpai kalian untuk memberikan satu tutorial 8 perbedaan utama Windows 11 dan Windows 10 menurut Microsoft. Apakah kamu pengguna Windows 11 sekarang ini atau kamu masih berada di Windows 10? Tahukah kamu bahwa ada 8 perbedaan utama antara Windows 11 dan Windows 10 menurut Microsoft? Sekali lagi, ini menurut Microsoft, bukan menurut saya. Mau tahu apa saja 8 perbedaan tersebut? Stick around. Without further ado, let's get tutorial started. Rekan-rekan, kalau kamu baru mendapatkan video saya, baru menonton channel saya, please bantu saya dengan cara subscribe. Kalau kamu sudah subscribe, jangan lupa tekan dong icon belnya agar kamu tidak ketinggalan dengan notifikasi ketika saya mengeluarkan video yang terbaru. Kawan-kawan, Windows 11 tentunya memiliki look atau tampilan baru, kemudian nuansa baru juga, dan jangan lupa juga fungsionalitas baru dibanding dengan Windows 10. Belum lagi kalau kamu lihat sini ya, start menunya sekarang berada di tengah. Ya, ini start menunya berada di tengah. Sekarang mari kita bahas saja satu persatu ya di antara 8 perbedaan utama tadi menurut Microsoft. Untuk lebih jelasnya saya akan berikan chartnya ya. Sekali lagi ini chart yang diberikan atau ini bagian yang diberikan langsung oleh Microsoft. Kita lihat teman-teman. Oke, jadi ini dia. Ini ada 8 ya. Jumlah keseluruhannya sebenarnya ada 14 ya. Saya sudah hitung dan inilah 8 yang membedakannya. Kita satu-satu ya. Pertama dari Auto HDR. Kalau kamu tanya apa itu HDR, HDR adalah singkatan daripada High Dynamic Range. Dan ingat ya, tidak semua laptop, tidak semua komputer itu memiliki yang namanya HDR, High Dynamic Range ini. Biasanya hanya untuk laptop-laptop kelas atas atau laptop keluaran baru. Kalau kamu menggunakan komputer tentunya tergantung daripada motherboard dan juga kamu punya monitor ya. Untuk mengakses Auto HDR ini teman-teman gampang sekali. Kamu cukup tekan Windows logo plus I, kita masuk setting. Di setting ini kita masuk kepada display. Nah, langsung kita melihat ini HDR ya, ini HDR, High Dynamic Range. Oke, jadi punya saya ini teman-teman, ini nggak ada HDR-nya. Kalau ada dia langsung auto ya. Apa itu HDR? Kita klik ini teman-teman ya. Jadi kalau mau tahu banyak tentang HDR, ini dia. Jadi HDR itu menawarkan kapabilitas kecerahan dan warna yang lebih baik dibanding dengan konten tradisional ya, yang biasa juga disebut dengan SDR ya, lawannya HDR itu SDR, Standard Dynamic Range, yang lebih luas di antara yang ekstrim. Warna lebih jelas dan lebih unik dalam konten HDR. Oke, jadi itu yang pertama teman-temannya, itu HDR, Auto HDR. Yang kedua perbedaannya teman-temannya, ini chat from Microsoft Team. Kami lihat sini ya, Windows 10 itu tidak ada teman-teman, Windows 11 ada, ini di tick. Tentu kalian tahu chat yang mana ya. Kita buka lagi chatnya teman-teman, ini dia. Ini yang chat ya, ini chat, ini obrolan. Jadi kalau kamu menggunakan Microsoft Team ya langsung terintegrasi teman-teman ya. Kami bisa chat di sini. Ini kalau kamu mau chat. Kemudian kalau kamu mau juga misalnya lawannya Zoom ini ya, dia ingin menyaingi Zoom, kami bisa juga Meet ya, ini ya Microsoft Meet ini. Kamu bisa, tentu saya melihat wajah-wajah kamu. Sorry saya nggak perlihatkan nih teman-teman, karena nanti kamu lari semuanya kalau melihatkan saya ya. Oke, itu yang kedua teman-teman. Sekarang mari kita masuk yang ketiga. Apa sih perbedaan yang ketiga itu? Kami saya ini ya, desktop group ya. Ini desktop group teman-teman. Kami salah sini Windows 10 tidak ada, Windows 11 ada ya. Yang mana itu desktop group? Saya perlihatkan teman-teman. Tentunya ini yang ini ya. Kamu lihat sini baik-baik. Nah, ini dia. Kalau kamu bisa lihat sini ya, yang sedang saya pakai sekarang itu yang ini ya. Ini dia. Ini memang saya sudah siapkan untuk kerja ya. Kami lihat sini untuk kerja. Kemudian sekarang saya ganti ke desktop yang selanjutnya, ini hiburan. Nah, dia lain lagi, dia punya wallpaper teman-teman. Ini untuk hiburan ya. Kemudian kalau saya ganti lagi ini menjadi untuk games ini. Misalnya sini ya, ini untuk games. Dan kemudian kita cari lagi yang ketiga, ini desktop group 4 ini. Ini belum saya kasih nama. Ya, jadi ini desktop grupnya berbeda-beda kamu bisa lihat ya. Nah, sekarang kalau untuk kembali lagi tentunya kita harus kembali lagi dan ke sini untuk kerja. Oke, jadi kamu bisa lihat ya perbedaannya. Ada kerja, hiburan, game, desktop. Nah, ini namanya kita bisa ganti teman-teman. Jadi namanya cukup kamu klik aja, kamu ganti misalnya ini kerja, hiburan, game. Ini misalnya kerja, kantor lah.
Ya, terserah kamu mau kasih tulis apa aja, terserah. Udah, sekarang yang tadinya desktop 4 menjadi kantor. Kita masuk lagi ke desktop kerja. Oke, itu perbedaan yang ketiga. Sekarang kita masuk kepada perbedaan yang keempat, teman-teman. Kita lihat sini chartnya. Ya, ini direct storage ya. Kamu lihat sini, Windows 10 itu nggak ada, Windows 11 ada. Apa itu direct storage? Direct storage ini, teman-teman, kalau kamu penggemar game, kalau kamu adalah gamer asli ya, gamer banget, suka game sekali ya, kamu akan terbantu sekali dengan direct storage ini. Jadi dia loading ya, jangankan aplikasi game saja loadingnya itu cepat sekali. Tapi ada tapinya, direct storage ini kamu harus memenuhi persyaratan yang cukup berat ya. Pertama persyaratan itu, teman-teman, kamu harus memiliki SSD-nya harus NVMe. Itu yang pertama. Kemudian harus paling kurang 1 GB. Punya saya cuma 512. Nah, kemudian dia harus paling tidak yang versi 4 ya. Harus 1 GB, kecepatannya itu paling sedikit harus 2,5 GB per detik. Jadi memang ini agak keras ya. Lagian kan memang rata-rata gamer itu dia punya laptop, komputer rata-rata high end. Nah, sekarang yang kelima, teman-teman, ini new emojis ya. Emojinya emoji baru ini, dan memang ini saya akui memang. Nah, kamu lihat sini Windows 10 ada. Sebenarnya di Windows 10 ada, cuman emojinya terlalu jauh sekali perbedaannya. Saya kasih lihat ya. Untuk mengakses emoji itu, teman-teman, kamu tekan saja Windows logo plus titik ya. Windows logo plus titik sekarang. Nah, kami misalnya sini kita bisa lihat, kita bisa kasih ke atas juga ya. Emojinya memang beda sekali ya. Ini cantik sekali. Misalnya kalau kita mau, saya ada khusus untuk emoji ini ya. Misalnya kita mau taruh, kamu bisa taruh di mana aja ya. Di kolom komentar untuk YouTube saya itu biasa saya berikan ini. Misalnya kita ambil saja ini ya. Kalau kita buka Words ya, dia akan beda tampilannya, teman-teman. Dia akan hidup ini. Kita kasih gede dulu ya, ini persenannya. Windows logo plus titik. Nah, di sini kami bisa lihat sini, teman-teman. Lope apa segala macam. Terus dia juga memiliki yang namanya GIF-nya ada juga ya. Kita kasih gede dulu ini semua. Kita bisa juga kasih GIF, teman-teman. Ini sama sekali tidak ada GIF ini di Windows 10 ya. Kita cari misalnya yang lagi happy ya. Kita cari happy. Nah, ini dia happy. Kita cari yang ini, anak kecil ini. Nah, ini dia. Kita bisa mainin GIF-nya ya. Mantap. Mantap banget. Kita cari happy yang lain lagi. Suka saya ngeliatin yang gini-gini ya, teman ya. Tunggu dulu. Kita cari lagi happy ya. Happy untuk GIF. Kita cari di GIF ya. Happy lagi. Oke, misalnya yang happy yang mana? Ini boleh lah ini. Oke, kita lihat sini. Bes, mantul. Oke, jadi itu GIF-nya sama sekali baru banget ini ya. Brand new GIF dan brand new emoji, teman-teman. Oke, kita tutup aja ini. Sekarang mari kita menuju kepada perbedaan yang keenam menurut Microsoft. Saya ulangi lagi, bukan menurut saya, Microsoft ini. Ya, ini seamless redocking ya. Seamless itu artinya sempurna, redocking itu artinya mendok ulang ya. Jadi kalau kamu menggunakan misalnya external monitor, kamu memiliki 2 monitor ya. Monitor misalnya kamu menggunakan laptop, terus kamu juga ada 1 external monitor. Nah, ketika kamu melepaskan kamu punya monitor, oke, dan kemudian kamu sambung kembali, maka monitor yang kamu lepaskan tadi itu akan berada di file atau di sesuatu yang kamu buka. Cara untuk memasukinya, siapa tahu kamu nanti ingin memiliki yang namanya second monitor atau monitor kedua atau ketiga ya. Kamu cukup masuk lagi, teman-teman, Windows logo plus I, kemudian masuk ke display. Kemudian kamu masuk kepada multiple displays ya, yang ini multiple displays. Oke, nah di sini dia ya. Ini dia, remember window location based on monitor connection. Nah, artinya ya, ingat lokasi Windows-nya di mana, aplikasinya apa, foldernya apa, oke, ketika kamu konekkan ke monitor yang lainnya. Lalu minimize Windows when monitor disconnected. Jadi jangan lupa ya, kamu harus cek yang ini kalau kamu ingin memiliki yang namanya seamless redocking. Oke, itu yang ke-6. Sekarang mari kita menuju kepada yang ke-7. Apa itu? Saya kasih lihat lagi, teman-teman. Ini dia yang ke-7, itu adalah update-annya ya. Jadi update-annya itu, nah mungkin kamu bertanya, loh, kan di Windows 10 juga ada update-an, betul ya.
Jadi yang dimaksud dengan updatean di sini adalah waktu update yang lebih cepat dan ukuran file yang kamu unduh ya di Windows 11 itu jauh lebih kecil. Saya ulangi lagi ya. Jadi waktu mengupdate-nya itu jauh lebih cepat dan ukuran filenya itu jauh lebih kecil. Saya kasih lihat ya teman-teman. Saya sudah persiapkan juga ini. Kami lihat sini ya. Di sini ada estimated time-nya ada. Ya, ini sekitar hanya 4 menit saja untuk restartnya. Kami lihat sini ya. Jadi restart itu memerlukan 4 menit saja. Tetapi ini kan teorinya. Tapi pada prakteknya teman-teman itu bisa lebih cepat. Ya, biasanya kalau di sini 4 menit, ternyata sewaktu saya restart itu saya hanya butuh sekitar 2 menit saja. Oke. Nah, contoh yang lainnya teman-teman, saya kasih lihat lagi ini. Kamu lihat sini ya. Jadi updateannya itu kalau punya saya kan yang ini 4 menit ya. Ini di sini 4 menit. Biasanya kalau agak sedikit banyak dia akan berubah tentunya menjadi 5 menit. Ini 5 menit ya. Restart require ya. Restart yang dibutuhkan estimasinya perkiraannya sekitar 5 menit. Tergantung. Tapi rata-rata ya kalau bukan 3 sampai 5 menit. Kemudian juga dan saya juga harus akui bahwa ukuran filenya tuh jauh lebih kecil sekarang. Makanya dia lebih cepat. Dan last but not least yang terakhir teman-teman, ya ini tentu saja kalau kamu lihat sini widget ya. Jadi menurut Microsoft widgetnya itu tentu widget baru, meskipun sebetulnya di Windows 10 itu kalau kita lihat lagi ya meskipun kalau kita lihat sini ya widget ini Windows 10-nya uncheck tidak dicek, Windows 11 dicek. Jadi meskipun ada Windows 11 di Windows 10 itu ada widgetnya ya ini news and interest, tapi dia tetap Microsoft ini membedakan ya. Yang mana itu tentu saja yang ini teman-teman ini widget ya, kami seleksi itu widgets dan memang tidak ada aplikasi yang namanya widget di Windows 10 itu. Kita buka, ini dia widget teman-teman ya. Dia memang fungsinya sama dengan news and interest ya, cuman dia lebih keren aja lah gitu. Ini dia widgetnya teman-teman. Alright, so I guess that's it. Saya kira itu aja teman-teman ya. 8 perbedaan utama antara Windows 11 dan Windows 10 menurut Microsoft, bukan menurut saya. Jadi sebenarnya kalau menurut saya pribadi ya lebih daripada 8 ya. Ya itu tadi belum daripada look-nya yang baru, settingannya yang baru. Terus dan masih banyak lagi yang lainnya yang baru. Tapi Microsoft mengkategorikannya cukup 8 aja lah. Ntar kamu muntah-muntah lagi kalau ngedengerin terlalu banyak kata Microsoft. Kalau kamu suka video saya, beri saya suka. Kalau kamu masih ingin menanyakan mengenai hal-hal yang baru di samping 8 dan yang saya sudah katakan tadi, kamu tanyakan saya di kolom komentar. Akhirnya thank you for watching folks. Thank you for watching friends. Peace. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.